Oke kawanku, kita bertemu lagi di channel Rakyat Desa. Kali ini kita akan membahas mesin serut yang dipakai mati, padahal sudah baru saja ya diganti angker ini, baru diganti angker sama full booster. Kok tiba-tiba beberapa bulan mati, apa penyebabnya? Kita langsung cek saja ya kawanku, apa yang menyebabkan kok mesinnya mati. Oke kawanku, kita langsung saja kita cek. Oke kawanku ya, untuk kita pertama tahapannya apa kok mati itu tiba-tiba mendadak. Kita ya temanku, kita langsung saja ya penyebabnya apa. Untuk yang prediksi, tetap kita harus punya prediksi kemungkinan, karena angker full booster baru diganti. Bisa jadi ini saklar, kabelnya juga bagus nih saklar. Ini ya, ini terminal dari colokan. Kita tes dulu sebelum dicolokkan ada strumnya atau tidak. Ada ya, ini ada ini strumnya. Oke, kita colokkan. Kita colokkan. Mati ya, tidak menyala ya. Nih, jangan lupa kita cabut lagi. Kenapa ini kok mati? Padahal angker baru diganti, cool booster juga baru diganti. Bisa juga ya kawanku, faktor utamanya itu di sini kotor, cool booster kotor. Tapi karena ini kita coba, ini kemarin baru diganti cool booster sama angker. Kita harus punya prediksi dari awal. Kemungkinan itu saklar. Ini saklar ini. Kemungkinan saklarnya itu bisa karatan atau besinya yang di dalam kuningnya itu sudah lurus, tidak membengkok gini. Oke ya manku, kita buka saja langsung. Walaupun ini saklar harganya murah, teman-teman bisa beli di toko ya. Tapi ini untuk ya sekedar apa, kita belajar. Seumpama kita tidak ada cadangan di rumah saklar atau dari toko jauh, kita harus apa ya, bisa untuk memperbaiki sendiri di rumah. Ini cara memperbaikinya kayak apa, ini ya, ini saklarnya gini kayak apa, gini saklarnya ini kayak gini ya temanku. Ini saklarnya, ini sudah sendelnya sudah hilang. Kok prediksinya saklar? Karena ini baru diganti. Oke, kalau untuk pengecekannya ini saklar ini kita harus cek dulu di sini di full booster, setrumnya sampai atau tidak. Ini ya, buka dulu ini kupingannya, kita buka. Kadang mati ada yang penyebabnya cuma full boosternya ini kotor, ini di dalamnya sini kotor, hanya sekitar kotor itu dibersihkan, itu bisa dibersihkan langsung, bisa itu ada. Tapi seumpama nanti sudah dibersihkan kok tidak menyala, itu bisa saklar. Ini ya, kita coba. Karena kita juga harus punya prediksi dari awal. Oke, ini saklarnya kayak gini, kita colokkan ya. Setrumnya itu sampai di sini atau tidak ya. Kita nyalakan ya, setrumnya itu sampai di sini atau tidak. Ini tidak ada setrumnya ya, ini tidak ada. Ini juga tidak ada nih. Ini dipencet pun juga ada. Kemudian kita coba dites di sini, setrumnya ada atau tidak. Ini ada ya. Ini jelas ada, ini ada. Terus berarti setrumnya nggak sampai sini, tapi setrum masuk di sini, masuk di saklar, tapi tidak tersalurkan sampai pembakaran di sini. Sudah dipastikan ini saklarnya, sudah dipastikan saklarnya. Terus untuk memperbaikinya bagaimana? Saklarnya kita buka ya, kita buka ini bagian dalam. Jangan lupa ini kita lepas dulu, karena setrum sampai di sini ya, setrum dari terminal itu sampai di saklar, tapi dari saklar itu tidak bisa ke sini karena ini faktornya ini.
seumpama teman-teman beli itu ada saklar itu murah, harganya 15.000. Tapi kalau keadaan gawat dan darurat bisa mencoba memperbaiki. Ini bukanya gini, kita songkel aja, kita pelan-pelan. Nah ini loh kan, nah ini kotor, ini tadi ini keluar kotorannya ini kayak gini, bisa kotor, ini kotorannya kayak gini, bisa kotor, bisa karatan. Ini kita keluarkan sedikit, kita ambil saja ya. Nah ini bisa lihat kawanku, bagian dalamnya itu hitam, ini hitamnya. Nah ini kan hitam nih, kelihatan hitam, ini hitam. Ini juga bagian dalamnya pasti hitam ini ya, ini hitam, ini hitam, ini dalam, ini hitam. Terus cara memperbaikinya bagaimana? Mudah, tidak susah, sangat-sangat mudah. Ini cuma digores-gores ini aja pakai taspen. Nah ini di seolah-olah kita bersihkan ini. Kita bersihkan. Walaupun harganya murah, tapi kalau tidak ada cadangan harus beli di toko ini ya untuk sementara ini. Nah ini kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan dulu. Kita tiup. Nah, salah bin. Karena saklar itu masanya juga kadang awet, kadang tidak. Itu tergantung pekerjaan kita ya, karena terlalu berat mungkin ini gampang terbakar ya. Jangan lupa ini kita pasang lagi, kita bersihkan ya, sudah pasti bersih nih. Ini kita pasang lagi. Untuk saklar itu harganya macam-macam, ada yang 15, ada yang 30, ada yang 10.000. Yang murahan ini jangan lupa, ini sentlipnya itu bagian di sini untuk mendorong hidup dan mati. Ini, aduh ini lupa. Ini ada kotakannya ya. Ini dipasang juga baik, tidak dipasang juga baik ya. Ini belajar memperbaiki. Nah. Oke kawanku, setelah kita saklar sudah dibersihkan ya, saklar dibersihkan ini, kita pasang cool booster. Ini arengnya bagus kan, arengnya bagus-bagus, ini masih bagus. Kita pasang ya, kita pasang. Kalau kawan-kawanku untuk mau cara mengganti angker bisa cek ya di channel Raya Deso, juga ada cara mengganti angkernya kayak apa, itu bisa dicek, di scroll ke atas ke bawah channel Raya Deso. Oke kita pasang dulu ini. Sebenarnya mudah kalau kita mau belajar, kita mudah belajar. Cara memperbaiki tahapannya bagaimana itu mudah. Tidak semua mati itu penyebabnya angker ya, itu tidak pasti. Kadang masalah kecil pun bisa membuat. Ya kawanku, kita cek dulu. Ini sudah, karena untuk cool booster untuk mengecek harus dipasang dulu ya. Kalau tidak dipasang tidak bisa. Ini. Seumpama ini tadi kok tidak dipasang dulu, ini hidupkan, ini bisa dicolok pakai taspen ya, hidup atau tidak itu juga bisa. Tapi kalau gini juga bisa lebih cepat. Ini ya, kita coba ya, kita hidupkan ya kawanku. Ini posisi hidupkan, kita. Nah hidupkan. Nah cuma tadi kan hanya permasalahannya itu di saklar, karena saklarnya itu karatan ya. Jadi karatan itu hitam tapi ini kebakar ya. Jangan lupa ini kita pasang dulu, kita lepas ya kawanku. Itu kita pasang lagi tutupnya, karena setrumnya itu pasti di sini. Kita pasang tutupnya, mudah kan?
sebenarnya sangat memang mudah kalau tahu, kalau tidak tahu ya tidak mudah. Untuk kawan-kawan tidak harus punya multitester ya, apa itu yang untuk ngecek gitu. Tidak harus itu, kita cuma taspen multitester kalau tidak tahu kegunaannya dan cara ngetesnya bagaimana itu tidak ada gunanya. Jadi cuma pakai taspen, kalau ada setrumnya ya berarti masuk, kalau tidak ada ya itu. Oke ya kawanku, gitu ya. Itu tadi pembahasannya itu mesin serut yang dipakai tiba-tiba mati. Untuk kawanku harus berani mencoba ya. Untuk yang tahap pertama ini kesimpulannya ya, setrum harus dites dulu, terutama terminal ya. Terminal ini ada setrumnya atau tidak. Kemudian jalurnya kita harus runtut dan kita harus punya insting ya. Insting, feeling atau prediksi itu harus. Kemarin yang baru diganti apa, terus kok mati, sekarang itu apa penyebabnya, kita harus punya, harus feeling itu. Terus runtutan kita juga punya. Untuk pengecekan tadi strum dari saklar ini, setrum ini masuk ke saklar atau tidak. Kalau masuk terus kita cek di sini di coil booster ada setrumnya atau tidak. Kalau seumpama coil booster masuk, sini juga masuk, kemungkinan besar ini bisa coil boosternya ya. Tapi kok seumpama ini tadi ini yang kita bahas ini, dicek di sini setrumnya ini masuk di saklar, tapi saklarnya on off-nya itu dihidupkan on, tapi tidak masuk ke sini, bisa dipastikan saklarnya ya, saklarnya itu terbakar atau hitam. Demikian ya kawanku untuk pembahasan kali ini mesin serut yang hidup tiba-tiba mati. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan di rumah yang pemula untuk belajar tentang pertukangan dan mesin. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk kehidupan Anda untuk mencari nafkah. Dan jangan lupa dukungan bagi channel Rakyat Desa, like, komen, dan subscribe agar berkembang channel Rakyat Desa ini. Tindakan yang ringan untuk Anda tapi bermanfaat bagi kami. Oke kawanku, terima kasih, sampai berjumpa lagi.